Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Oke, di sini kita akan membahas tentang kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Nah, mungkin pertama kita harus tahu terlebih dahulu mengenai pengertian titik didih itu sendiri. Titik didih adalah suhu atau temperatur di mana tekanan uap sebuah zat cair sama dengan tekanan eksternal yang dialami oleh cairan. Dan sedangkan titik beku uh, merupakan uh, temperatur atau suhu uh, ketika sebuah zat yang dalam wujud cairan membeku atau berada pada keadaan solid. Nah, di sini kita gambarkan bahwa terdapat partikel-partikel dalam suatu cairan misalnya. Nah, terdapat partikel-partikel yang bergerak dengan energi kinetik tertentu. Partikel tersebut akan ketika partikel tersebut merupakan air, misalnya kita contohnya adalah H2O atau air. Nah, tentunya bahwa setiap molekul atau uh, antar molekul terdapat ikatan hidrogen di dalamnya, karena kita tahu bahwa ketika uh, air kita gambarkan dalam suatu suatu bentuknya, maka nanti kita akan tahu bahwa terdapat kutub positif dan kutub negatif dari air itu sendiri. Nantinya bahwa ikatan antar molekul yang terdapat dalam air adalah ketika kutub positifnya berikatan dengan kutub negatifnya. Sehingga dapat kita lihat bahwa terdapat terdapat ikatan hidrogen antara tiap molekul dalam air. Nah, kita lihat bahwa ketika terdapat uh, materi yang terlarut di dalam air atau yang uh, berikatan dengan air di situ, maka inilah yang dapat kita sebut sebagai larutan, bahwa adanya pencampuran antara zat terlarut maupun zat pelarutnya. Nah, ketika kita telah mendapatkan atau ketika kita menyampurkan sebuah zat terlarut ke dalam pelarut, maka ikatan yang di ikatan yang dilakukan oleh keduanya adalah ikatan yang cukup erat. Artinya ketika terdapat zat terlarut yang dimasukkan ke dalam pelarut, maka nilai dari titik beku dari unsur tersebut akan turun. Sedangkan untuk titik didihnya malah akan naik, karena ketika terdapat partikel lain yang tidak sejenis dengan zat pelarutnya ditambahkan, maka uh, akan sangat sulit untuk memisahkan ikatan uh, antar molekul ini, karena ada partikel yang terjebak di dalam atau ada partikel yang menarik zat-zat pelarut tersebut untuk berikatan dengannya, dan itu adalah zat terlarut itu. Sehingga maka dari itu ketika kita memiliki misalnya sebuah sirup dibandingkan dengan air, maka dia akan memiliki nilai titik beku yang lebih rendah, sedangkan titik didihnya akan semakin tinggi misalnya. Namun untuk uh, sirup dan air mungkin tidak terlalu terlihat perbedaannya. Nah, sekali lagi ditulis di sini bahwa zat terlarut akan memiliki uh, titik didih yang lebih rendah. Nah, ketika uh, ketika dicampurkan maka uh, akan terdapat kondisi di mana sekali lagi bahwa titik tersebut akan semakin uh, meningkat titik didihnya, di mana ketika zat pelarut dan zat terlarutnya telah ditambahkan atau telah dilarutkan dengan zat terlarutnya. Nah, sehingga ketika kita berbicara bahwa di sini misalnya ada molekul air, kita gambarkan dalam kondisi cair, maka kita tahu bahwa uh, temperatur temperatur yang dibutuhkan untuk mendidihkan air berada pada titik tertentu. Nah, mungkin ketika diberikan temperatur yang tinggi, maka partikel-partikelnya akan bergerak makin bebas atau bergerak lebih uh, memiliki energi kinetik lebih tinggi dibandingkan dengan ketika dia mendapatkan temperatur yang kecil. Nah, misalnya ketika terdapat temperatur maksudnya terhadap
terdapat partikel zat terlarut yang ditambahkan, maka tiap partikel dari air ini akan bertumbukan dan akan bergabung dengan zat terlarut yang dimasukkan ke dalamnya. Nah, seperti ini kita gambarkan bahwa zat terlarut yang dimasukkan ke dalam air akan malah menarik partikel air tersebut untuk berikatan, sehingga kita akan memiliki nilai titik didih atau titik didih yang lebih tinggi, titik didih yang lebih tinggi dan titik beku yang lebih rendah. Nah, ketika terdapat tekanan uap yang lebih kecil atau lebih rendah, maka kita akan lihat bahwa lebih banyak energi kinetik yang dihasilkan di sini. Artinya bahwa sehingga ketika kita bandingkan titik didih dari larutan dengan titik didih pelarut, maka titik didih pelarut akan memiliki titik didih yang lebih rendah dibanding dengan titik didih dari larutan itu sendiri. Nah, sehingga ketika terdapat zat terlarut di dalam zat pelarut, maka akan menaikkan nilai dari titik didihnya. Karena nah, seperti kita lihat di sini bahwa ini berasal dari website chem.purdue.edu/casehelp/solution/eboil.html. Nah, kita akan lihat di sini bahwa ketika terdapat air, pergerakan dari air murni, di mana pergerakannya energi kinetiknya sangat-sangat tinggi, saling bertumpukan antara molekulnya, maka ketika kita dapat lihat untuk kasus yang air dicampurkan oleh NaCl, maka pergerakan dari molekulnya akan bergerak lebih lambat. Itu dikarenakan adanya zat terlarut yang di dalam air tersebut. Sehingga ketika kita tahu bahwa ketika terjadi tadi kita telah membahas tentang titik didih dari suatu larutan, di mana ketika kita mendapatkan sebuah zat terlarut dalam sebuah pelarut, maka titik didihnya akan semakin tinggi dibanding dengan zat pelarut murninya. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang perubahan titik vapor atau titik didih larutan itu sendiri. Nah, kita akan tuliskan di sini sebagai kita dapat lihat bahwa dengan perubahan temperatur dari titik didih akan sama dengan K dikalikan M. M di sini adalah molalitas, yakni perbandingan mol dengan massa dalam 1 kg pelarut. Nah, sehingga ketika kita misalnya di sini memiliki NaCl sebanyak 2 mol, maka akan berapakah penaikan titik didih dari larutan tersebut? Nah, kita akan berbicara tentang molalitas di sini. Molalitas di sini kita dapat tuliskan bahwa banyaknya mol dari zat terlarut dibagi dengan banyaknya pelarut yang berada di dalam larutan tersebut, sehingga kita tuliskan bahwa 2 mol dari NaCl terlarut dalam 1 kg, sehingga kita dapatkan nilai molalitasnya adalah sebesar 2 kg. Sehingga kita lihat bahwa nilai dari K ini adalah ketika kita melihat adanya partikel-partikel yang bergerak di dalam suatu zat pelarut, lalu kita lihat berapakah besarnya konstanta titik didihnya di sini. Kita lihat untuk air konstantanya ada sebesar 0,5. Sehingga kita tuliskan di sini besarnya perubahan dari titik didih air yang tercampur oleh garam atau NaCl, kita tuliskan bahwa kita kalikan besarnya konstanta titik didih dikalikan dengan besarnya molalitas, sehingga kita dapat tahu bahwa besarnya
perubahan untuk titik didih di dalam larutan tersebut bergantung pada uh, jenis zat pelarut dan banyaknya mol serta massa dari mol zat larut dan massa dari solvent atau zat pelarutnya. Nah, di sini kita lihat bahwa NaCl merupakan ikatan ion antara natrium dan klorin. Nah, di sini kita lihat bahwa terdapat Na+ dan klorin. Nah, kita lihat bahwa ketika kita melihat persamaan reaksinya bahwa ini merupakan glukosa. Kita lihat salah satu contohnya, glukosa ikatannya seperti ini dan kita memiliki natrium klorida di sini. Nah, kita lihat bahwa untuk satu hal saja bahwa kita memiliki perbandingan yang berbeda antara glukosa dan natrium klorida. Di sini kita lihat dari natrium klorida memiliki ikatan dalam cube atau berikatan antara satu natrium dan klorin, sedangkan untuk glukosa dia berikatan dari beberapa molekul, ada unsur OH dan oksigen, sehingga jikalau kita lihat di sini dalam kasusnya bahwa untuk 1 mol dari NaCl ini sendiri menghasilkan 2 ion, sehingga kita kalikan dengan 2 sehingga mendapatkan nilai molalitas sebesar 4. Nah, sehingga kita mendapatkan 4 mol untuk molalitasnya karena adanya 2 mol dari natrium dan 2 mol dari klorin. Nah, kita telah tahu titik didihnya adalah konstanta titik didih dari air adalah 0,5, jadi kita tuliskan 0,5 dikalikan dengan 4 sehingga hasilnya adalah 2. Jadi terdapat perubahan titik didih dari titik didih zat pelarut yang misalnya air pada 100 derajat. Ketika ditambahkan natrium klorida dengan 2 mol besarnya, maka dia akan memiliki nilai titik didih sebesar 102 atau adanya kenaikan nilai titik didih di sini. Itu artinya bahwa di sini yang berpengaruh adalah, sekali lagi saya sebutkan bahwa besarnya konstanta dari titik didihnya serta besarnya molalitas dari zat terlarut maksud saya yang terdapat di dalam situ. Nah, di dalam larutan tersebut. Nah, kita akan ketika kita bertemu dengan unsur yang ion, di mana unsur yang anorganik, maka kita akan mendapatkan perkalian dengan I. I ini merupakan bisa dibilang banyaknya ion yang berada dalam unsur anorganik tersebut. Sehingga ketika tadi kita membandingkan dengan banyaknya glukosa dan banyaknya NaCl, banyak glukosa kita hitung sebagai satu karena dalam satu keterikatan. Sedangkan untuk nilai I di sini karena adanya ikatan ion, di mana jikalau terdapat ikatan ion, maka nilai dari banyaknya ion tersebut akan dihitung. Nah, ketika kita berbicara tentang penurunan titik beku atau freezing point, kita juga akan tetap berlaku masalah I ini sendiri atau banyaknya ion yang bergantung atau dapat mempengaruhi nilai dari perubahan titik didihnya, titik bekunya maksud saya. Nah, sekarang yang kita lihat adalah konstanta titik bekunya. Konstanta titik bekunya juga akan sesuai dengan jenis zat pelarutnya. Sehingga ini merupakan hal yang tadi saya jelaskan bahwa jikalau kita berbicara tentang anorganik dan organik akan mempengaruhi nilai I-nya. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy.